Halo kawan Visto, selamat datang di YouTube Investasiku di segmen Lebih Berkah dengan Investasi Syariah. Di 2 video sebelumnya, kita udah bersama-sama ngebahas mengenai pengenalan apa itu investasi syariah, dan juga kita membahas instrumen investasi apa aja yang bisa masuk dalam kategori investasi syariah, dan juga analisa saham-saham yang masuk dalam kategori syariah. Lalu di video kali ini kita akan membahas mengenai sukuk, atau bisa kita analogikan sebagai obligasi syariah. Sukuk sendiri memiliki beberapa perbedaan dengan obligasi, dan perbedaan itulah yang menjadikan karakteristik dari sukuk dan menjadikan dia masuk sebagai kategori investasi syariah. Yang pertama adalah sukuk bukan merupakan surat utang, tetapi surat kepemilikan atas suatu underlying aset. Kalau untuk obligasi, itu konsepnya kita sebagai investor memberikan pinjaman atau utang kepada sebuah perusahaan, dan obligasi itulah sebagai tanda kalau kita telah memberikan utang kepada perusahaan. Tapi kalau sukuk bukan seperti itu, tapi mengindikasikan bahwa kita sebagai kepemilikan atas underlying aset dari sukuk yang diterbitkan sendiri. Maka dari itu, karena kita sebagai pemilik dari underlying aset, sukuk harus memiliki underlying aset. Tak hanya harus memiliki underlying aset, sukuk juga harus memiliki akad. Lalu syarat berikutnya adalah wajib memiliki tim ahli syariah untuk menjaga aspek kesyariahannya. Karakteristik yang keempat adalah penggunaan dana sukuk ini wajib sesuai dengan prinsip syariah, karena konsepnya investasi atau instrumen investasi sendiri kan mengambil atau mengumpulkan dana dari para investor, di mana hal tersebut digunakan untuk mengekspansi atau untuk tujuan-tujuan tertentu oleh perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tersebut. Nah, penggunaan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat dan prinsip syariah, karena jika penggunaannya menyeleweng dari prinsip syariah, maka tidak bisa dikatakan bahwa instrumen tersebut merupakan instrumen syariah. Berikutnya adalah sukuk berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Jadi berdasarkan lembaga yang menerbitkan, sukuk itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sukuk pemerintah, yang kedua adalah sukuk korporasi. Pertama kita akan membahas dari sukuk korporasi terlebih dahulu. Dari namanya aja korporasi, artinya yang menerbitkan sukuk tersebut adalah sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut tidak terbatas dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya sudah listing di Bursa Efek saja, tetapi bisa juga bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya belum listing di Bursa Efek Indonesia. Dan jenis perusahaannya pun tidak ada batasannya, boleh BUMN, boleh juga untuk perusahaan swasta lainnya. Kemudian sukuk korporasi dibagi berdasarkan beberapa akad. Yang pertama adalah akad ijarah, yang kedua mudharabah, yang ketiga musyarakah, yang keempat wakalah, yang kelima salam, dan yang keenam adalah akad istisna. Tapi dari sekian banyak akad yang ada di suku korporasi, ada 2 jenis akad yang paling banyak dilakukan. Yang pertama adalah akad ijarah, di mana untuk akad ijarah sendiri konsepnya itu adalah sewa-menyewa, dan yang kedua adalah akad mudharabah, di mana konsepnya adalah bagi hasil. Selanjutnya adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah PBS. PBS sendiri kalau misalkan kita cari kembarannya di dunia konvensional itu mirip dengan FR, di mana untuk PBS sendiri merupakan sebuah sukuk pemerintah utama atau yang paling banyak diperdagangkan oleh pemerintah, di mana dengan PBS ini memiliki rate fix mirip dengan FR di dunia konvensional. Berikutnya adalah sukuk negara retail. Untuk sukuk negara retail sendiri, dari namanya aja retail, artinya instrumen investasi ini menargetkan investor-investor dari kalangan individual atau retail, di mana memiliki rate atau financing rate, dan kalau misalkan kita analogikan dengan dunia konvensional bernama kupon, itu dia fixed rate sama kayak PBS, dan tenornya itu adalah 3 dan 5 tenor. Kalau misalkan contohnya adalah SR19T3, angka 3 di belakang ini menunjukkan tenornya, di mana memiliki rate sebesar 5,95%. Lalu ada SS19T5 dengan tenor 5 tahun dan memiliki rate sebesar 6,10%. Berikutnya adalah sukuk tabungan.
di mana sukuk tabungan ini memiliki skema bagi hasil floating with floor dengan tenor selama 2 dan 4 tahun. Yang pertama adalah ST11T2 dengan tenor 2 tahun, di mana memiliki rate sebesar 6,30%, dan ST11T4 memiliki tenor 4 tahun dengan rate sebesar 6,50% dengan floating with floor. Berikutnya adalah sukuk korporasi. Sukuk korporasi sendiri, kalau kita tadi membahas mengenai sukuk retail, sukuk tabungan yang menargetkan investor dari investor-investor retail, sukuk korporasi ini target investornya siapa? Sukuk korporasi sendiri target investornya adalah dari institusi. Contohnya adalah lembaga-lembaga dana pensiun yang di bawah dari organisasi Islam yang mengharuskan investasinya hanya kepada investasi-investasi syariah, maka sukuk korporasi bisa menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Adapun siapa aja, jumlahnya ada berapa dari suku korporasi, bisa kalian akses di QR yang ada di screen ini. Berikutnya adalah kita akan membahas mengenai yield. Kalau untuk saham, kita ada capital gain yang menunjukkan keuntungan atau gain yang bisa didapatkan oleh investor dari selisih harga beli dan harga jual. Di dunia sukuk kita ada yang namanya yield, yang artinya total imbal hasil. Imbal hasil ini didapatkan dari mana? Yang pertama dari imbal hasil yang kalau misalkan kita analogikan itu sama kayak mirip dengan kupon. Yang kedua adalah dari selisih harga beli dan juga jual. Dimana untuk ini kita menggunakan data dari ORI sebagai perwakilan dari konvensional dan SR atau sukuk retail sebagai perwakilan dari sukuk retail Indonesia. Dimana untuk ORI sendiri dengan tenor 3 tahun memiliki yield sebesar 6,25%. Kemudian SR atau sukuk retail dengan tenor yang sama 3 tahun memiliki yield yang sebesar 6,34%. Berikutnya adalah reksadana. Reksadana sendiri merupakan salah satu instrumen investasi yang konsepnya itu bukanlah utuhan seperti saham ataupun sukuk, tetapi di dalam reksadana itu ada potongan-potongan instrumen investasi lain. Kalau misalkan kita contohkan dengan makanan, reksadana itu seperti rujak, di mana di dalamnya hanya ada potongan-potongan buah yang memiliki kualitas yang bagus. Jadi bagi kawan Visto yang masih awal dan pemula dalam dunia investasi dan masih bingung bagaimana cara untuk memilih investasi instrumen syariah tapi juga bagus, maka reksadana syariah bisa menjadi pilihannya. Berdasarkan jenis reksadana syariah ada beberapa. Yang pertama adalah reksadana saham, yang kedua campuran, yang ketiga pendapatan tetap, dan yang keempat adalah pasar uang, di mana jumlahnya ada 157 jenis dan listnya bisa kalian bisa akses di QR ini. Dan selain reksadana, mungkin beberapa konvisto mulai agak familiar dengan kata ETF. ETF sendiri konsepnya seperti reksadana, tapi bisa ditransaksikan melalui online trading seperti saham. Dimana kalau misalkan konvisto buka online trading, ada kode X di depan, itu artinya ETF. Berikutnya adalah return dari reksadana saham sendiri memiliki return yang cukup buruk ya, di mana sejak tahun 2019 mencatatkan negatif double digit. Untuk reksadana saham konvensional menghasilkan koreksi 27,3%, sedangkan untuk reksadana saham syariah tercatat mengalami koreksi 47,5%. Kemudian untuk return dari reksadana campuran syariah, itu sejak tahun 2019 itu mencatatkan kinerja negatif yang lebih baik dibandingkan kinerja reksadana saham syariah, yaitu koreksi 1,7%. Tapi untuk reksadana campuran yang konvensional tercatat kinerja cukup positif sebesar 8,6%. Berikutnya adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap sendiri memiliki tren return yang cukup positif, di mana untuk reksadana pendapatan tetap syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan kinerja reksadana pendapatan tetap yang konvensional. Untuk yang syariah sendiri mencatatkan return sebesar 34%, sedangkan yang konvensional mencatatkan return sebesar 29%.
Berikutnya adalah reksadana pasar uang. Dimana untuk reksadana pasar uang sendiri trennya cukup terlihat cukup mulus ya, karena memang pasar uang sendiri memiliki risiko hampir bisa dikatakan nol risiko ya untuk pasar uang, karena returnnya pun tidak cukup besar. Tapi dari reksadana sendiri dari tahun 2019 untuk reksadana pasar uang syariah mencatatkan kinerja return sebesar 21,7%, sedangkan untuk yang konvensional mencatatkan return sebesar 22,5%. Oke kawan Visto, pembahasan return tadi menjadi pembahasan akhir di segmen lebih berkah dengan investasi syariah ini. Dan bagi kawan Visto yang sempat kelewatan pembahasan-pembahasan mulai dari pengenalan dan juga instrumen-instrumen lain, bisa kawan Visto lihat di video-video sebelumnya di YouTube Investasiku. Sebagai penutup, Investasiku mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat merayakan Idul Fitri. See you next time with Investasiku for better tomorrow.